Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Agnestin dan rasanya sudah cukup lama saya tidak kongsi dengan kamu tentang tips-tips pasal YouTube kan disebabkan ada kesibukan tersendiri. Oke, baiklah pada kali ini saya akan berkongsi seperti di dalam tajuk apa yang kita perlu lakukan jika sekiranya PIN Google AdSense tidak sampai-sampai. Nah, sejak akhir-akhir ini saya selalu nampak keluhan beberapa YouTuber PIN Google AdSense diorang tidak pandai sampai-sampai. Sehingga kan itu membuatkan mereka rasa sedih, rasa sakit hati. Siapa tidak sakit hati kan? Sebab kalau sekiranya itu PIN tidak sampai-sampai, itu boleh mengakibatkan kita punya iklan ditamatkan ataupun channel kita di dismonet. Dan yang paling menyedihkan lagi, misal kata kita sudah kumpul banyak betul dolar, lepas itu kalau PIN kita tidak sampai, memang kita tidak boleh kasih cair dolar. Nah, selepas kita dimonetisasi, kita akan diberi masa 2 ke 4 bulan untuk kasih masuk tuh PIN. Itulah sebabnya kenapa setiap YouTuber yang sudah dimonetisasi mereka akan mengharapkan ataupun mereka menunggu kedatangan PIN. Sebab itulah syarat utama untuk mencairkan dolar yang kamu perolehi. Kalau macam mana pun, selepas kamu dimonetisasi, kamu kena kumpul sehingga 10 dolar. Jadi, pihak YouTube sendiri akan hantar surat yang berisikan PIN di alamat kita tanpa kita apply. Kenapa saya mau kongsikan kepada kamu pasal ini? Sebab sebenarnya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya apply kedua kali saya punya surat daripada YouTube, tidak pandai sampai-sampai. Ketiga kali, tidak sampai-sampai. Dan disebabkan saya sudah hampir berputus asa, sebab saya tahu jika sekiranya itu saya punya PIN tidak dimasukkan, sudah tentu saya punya channel akan di-dismonet. Lepas itu saya coba untuk menghubungi pihak YouTube dan bertanya apa yang saya perlu lakukan jika sekiranya PIN tidak kunjung datang. Dan saya meminta supaya saya punya PIN tuh mereka masukkan sendiri. Mereka akan memasukkan PIN secara manual. Nah, mungkin ada di antara kamu yang baru mengetahui kalau sebenarnya PIN tuh mereka boleh masukkan secara manual. Nah, jadi pihak YouTube menjawab, kita kena apply balik tuh PIN sebanyak 4 kali. Nah, tapi kita perlu sabar sebab lepas kita sudah apply balik tuh kan kita kena tunggu 2 minggu. Kalau 2 minggu tuh belum sampai, kita kena apply balik. Lepas tu tidak sampai, apply lagi sehinggalah ke 4 kali. Jika sekiranya kita sudah 4 kali meminta PIN tapi tidak sampai-sampai, kita bolehlah terus menghubungi pihak YouTube. Mungkin pada waktu itu kita punya channel sudah di-dismonet. Tapi jangan risau sebab kita punya channel masih boleh diselamatkan. Yang penting kita ada usaha. Nanti kita kasih tahu lah sudah 4 kali saya memohon tetapi masih belum sampai-sampai. Jadi kita minta supaya mereka memasukkan PIN kita secara manual. Setelah itu pihak YouTube akan menamatkan perbualan antara kamu. Tidak lama selepas kita kontak pihak YouTube akan menghantar borang di email kita. Lepas itu kita kena isi dan kita kena lengkapkan apa yang perlu kita isi di borang tersebut. Nah, dikatakan di sana kita kena menunggu 24 hingga 48 jam. Lepas itu iklan kita akan dikembalikan. Tetapi hari itu lepas saya sudah isi itu borang kan, saya menunggu hanya dalam masa 10 menit iklan saya sudah kembali. Lambang dolar juga sudah ada yang bermaksud channel saya sudah dimonetisasi semula tanpa saya kasih masuk PIN. Sebab pihak YouTube sendiri yang akan memasukkan tu PIN. Minta maaf kalau berbelit-belit sebab saya sendiri pun sebenarnya tidak tahu macam mana cara saya mau kasih paham. Tapi inti dia di sini, apa yang wajib kita lakukan, kita kena reapply PIN sebanyak 4 kali jika sekiranya tidak sampai-sampai
kita wajib untuk menghubungi pihak YouTube dan kita meminta supaya mereka memasukkan PIN kita secara manual. Oke, itu saja yang dapat saya kongsikan. Jika sekiranya ada yang kamu tidak paham, kamu boleh komen dan saya akan menjawabnya kalau saya mampu untuk menjawab. Oke, terima kasih. Bye-bye.